Pernah enggak sih kalian itu mikir tentang kebijaksanaan hidup, kebenaran hidup? Dalam rangka apa? Menjaga jiwa. Kesehatan jiwa kita jauh lebih penting. Kadang-kadang demi kekayaan, demi kekuasaan, demi kemenangan, kita lupa untuk mengamati dan menjaga kesehatan jiwa. Akhirnya kita menghalalkan menipu, menghalalkan curang, menghalalkan menyakiti orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 3 dakwaan untuk Sokrates. Ya kapan-kapan kalau teman-teman ada waktu jalan-jalan ke Yunani, ke museum sana itu katanya arsip surat dakwaan untuk Sokrates ini masih ada di museum, masih tersimpan. Jadi kalimatnya seperti ini. Sokrates putra Sofroniskus dari Alupise bersalah karena menolak mengakui dewa-dewa yang diakui oleh negara dan karena memperkenalkan dewa-dewa baru dan berbeda. Dia juga bersalah karena merusak kaum muda. Hukuman yang dituntut adalah kematian. Nah, ini kalimat di surat dakwaannya itu. Baik, kita lanjut ya. Sebelum masuk ke apologi, ada buku dialognya Sokrates juga yang nulis Plato, namanya Phaedon. Itu ada ilustrasi. Sokrates ini kan saat itu setelah divonis hukuman mati tidak bisa langsung dieksekusi, menunggu. Jadi saat itu ada namanya, ada budaya, ada satu kapal. Yang kapal ini memang dianggap sakral, yang di waktu tertentu dia ke tempat tertentu, pergi terus balik lagi. Nah kalau kapal ini pas sedang pergi ke daerah mana, itu tidak boleh orang melakukan eksekusi hukuman mati. Sehingga beberapa waktu, beberapa hari Sokrates itu masih belum dieksekusi. Nah ini jeda waktu ini dipakai untuk ngobrol sama teman-temannya. Makanya kalau teman-teman melihat gambar-gambar eksekusinya Sokrates, isinya kan banyak sekali orang. Karena memang sebelum dieksekusi mati itu ngobrol bareng. Jadi ya bukan podcast lah, ya ngobrol bareng-bareng. Ya, podcast kan nanti viral. Nah, ini ada muridnya juga namanya Phaedon. Judul buku dialognya juga Phaedon. Ini dialog-dialog menjelang Sokrates dieksekusi. Cuma dia cerita begini. Aku ingat perasaan aneh yang meliputiku ketika bersama dengannya. Aku tidak percaya bahwa aku hadir saat kematian seorang teman. Aku tidak merasa kasihan kepadanya. Esekrates. Raut wajahnya dan bahasanya begitu mulia dan tanpa rasa takut pada saat kematian. Sehingga aku merasa dia ini diberkati. Aku tenang, tapi aku juga merasa sakit karena aku tahu bahwa dia akan segera meninggalkan kami. Dan perasaan campur aduk ini dirasakan oleh kami semua. Kami tertawa dan menangis berganti-ganti. Jadi ini Sokrates ini pinter menciptakan suasana ceria, ramai, ketawa-ketawa. Ya murid-muridnya, teman-temannya ketawa, tapi sambil mereka sedih, sakit. Karena sebentar lagi dia pergi. Nah itu bayangkan situasinya saat itu. Nanti ceritanya ketika sudah saatnya, kapalnya datang, saatnya eksekusi. Yang pertama disuruh keluar oleh Sokrates malah istrinya. Karena dia tidak mau istrinya lepas kendali saat melihat Sokrates dieksekusi. Dan dia tenang, minumnya juga tidak. Di ceritanya itu bahkan
Beliau tanya, ini cara minumnya gimana? Setelah saya minum gimana? Yang saya lakukan apa? Boleh ndak sedikit racunnya saya tumpahkan sedikit dalam rangka persembahan untuk Tuhan, untuk dewa. Kata Al-Qujunya ndak boleh, harus ditenggak habis. Nanti setelah minum, jalan-jalan sebentar lah. Kamu kalau agak terasa pusing, ya sudah berbaring saja. Jadi itu kayak orang minum obat biasa itu. Padahal pada akhirnya ya beliau meninggal. Jadi itu ilustrasi eksekusinya. Baik, sekarang kita masuk ke bukunya ya, Apologi. Apologi itu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, pembelaannya Sokrates atas tuduhan tadi. Ini tadi kan kita baru mendengarkan tuduhannya, kita belum melihat pembelaannya Sokrates. Bagian kedua, jawabannya Sokrates setelah divonis hukuman mati. Bagian ketiga, ada sedikit diskusi tentang kematian dan hukuman mati. Naskahnya tidak panjang, mungkin kalau di model Quarto bisa hanya 20-25 halaman. Karena memang naskah pidato saja sih, kayak orang pledoi kalau di pengadilan. Tapi uniknya Sokrates ini sama sekali tidak minta dibebaskan atau apa. Dia malah seperti orang ceramah kepada masyarakat Athena saat itu. Baik, jadi inilah buku Apologi. Kita lihat pelan-pelan ya. Yes, saya tidak bisa masuk semua, saya potong-potong. Yang pertama begini. Dia diminta untuk berhenti berfilsafat. Tentu saja dia menolak. Karena filsafat itu penting. Di bagian ini dia mengkritik orang-orang yang menuduhnya dan ingin mengeksekusinya. Dia mengkritik begini. Kalian itu selama ini hanya serius mencari kekayaan. Pernah enggak sih kalian itu berpikir tentang kebijaksanaan dan kebenaran? Mbok kalian itu menjaga jiwa, kesehatan jiwamu juga. Nah ini kayak mungkin kalian ngeritik hari ini, mbok yo jangan mikir kekuasaan saja, jangan mikir kekayaan saja, jangan mikir menang pemilu saja misalnya. Pernah enggak sih kalian itu mikir tentang kebijaksanaan hidup, kebenaran hidup? Dalam rangka apa? Menjaga jiwa, kesehatan jiwa kita jauh lebih penting. Kadang-kadang demi kekayaan, demi kekuasaan, demi kemenangan, kita lupa untuk mengamati dan menjaga kesehatan jiwa. Akhirnya kita menghalalkan menipu, menghalalkan curang, menghalalkan menyakiti orang lain. Seolah-olah kalau kita melakukan itu yang kena efeknya orang lain, padahal itu efeknya untuk jiwa kita sendiri. Rusaknya jiwa kita, ini masalah besar harusnya. Jiwa yang mau menipu, jiwa yang masih bersedia menyakiti orang lain, jiwa yang masih tidak peduli dengan sesama dan lain sebagainya, itu kan jiwa yang sakit, jiwa yang rusak. Jiwa yang lupa ada kebijaksanaan, ada kebenaran. Jadi ketika Sokrates, mbok kamu itu berhenti berfilsafat. Sebelum dia jawab itu malah, kalian itu yang kalian pikir itu kok hanya kekayaan saja. Mbok ya sekali-sekali mikir kebijaksanaan, kayak kebenaran, kayak mbok ya belajar apalah kearifan hidup, apalah sedikit-sedikit. Jangan hanya mikir itu saja. Itu sarannya Sokrates itu. Terus dia bilang begini, tidak ada yang lebih besar yang terjadi di kota ini lebih besar daripada pelayanan saya kepada Tuhan. Jadi dia menyebut apa yang dia lakukan itu, termasuk dia
menggugah pikirannya anak-anak muda itu bagian dari dia melayani Tuhan. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan itu menginginkan manusia itu memegangi kebijaksanaan, kebenaran. Ketika semua orang hanya fokus pada kesenangannya, kekayaannya, kejayaannya masing-masing, saya sibuk membawa mereka ke jalur kebijaksanaan dan kebenaran. Maka bahasanya Sokrates, tidak ada kebaikan yang lebih besar di kota ini selain apa yang saya lakukan. Semuanya yang lain dengan pamrihnya masing-masing. Dan aku tidak pamrih apa-apa, kata Sokrates. Wong ya tidak ada yang bayar aku, tidak ada yang nyuruh aku tetap miskin. Jadi bagi Sokrates, ya ini kebaikan. Yang lain itu palsu semua. Nah, terus yang ketiga ini jawabannya terhadap kritiknya dia merusak anak-anak muda. Kata Sokrates, aku itu mengabdikan diriku dengan bertanya. Kemarin kan metodenya dia bertanya sampai orang bisa ketemu kebenarannya sendiri. Ya tentu saja ada yang sukses, ada yang tidak. Apakah merupakan salahku, kata Sokrates, kalau beberapa di antaranya tidak berjalan dengan baik? Mungkin ada teman-teman dialognya, anak-anak muda yang dialog dengan Sokrates, kemudian terprovokasi melakukan hal-hal yang keras, yang menyusahkan orang, dan lain sebagainya. Tapi kata Sokrates, yo, apakah itu terus jadi tanggung jawabku? Wajar saja ada yang sukses, ada yang gagal. Tapi yang saya lakukan ini kan sesuatu yang baik. Sama-sama sekolah, yo nanti ada alumninya yang jadi guru, ada yang alumninya yang jualan. Mungkin saja ada alumninya yang jadi orang jahat. Tapi kan bukan berarti sekolahannya salah. Nah, dia membela diri. Kok aku dianggap ngerusak anak muda? Seandainya dianggap ada anak muda yang rusak, itu apa terus salahku? Wong yo yang lain yang jadi hebat banyak. Kalau ada 1-2 yang gagal, bukankah itu sesuatu yang tidak bisa dianggap aku yang salah? Toh yang aku lakukan, kata Sokrates, aku kan hanya tanya. Mereka berpikir sendiri. Jadi, ya untungnya Sokrates lahirnya zaman itu ya Yunani. Coba dia lahir zaman sekarang, meskipun ketemu anak-anak muda, habis dia. Karena saya membayangkan ya Sokrates hari ini ada terus tanya pada kalian, tanya apa? Paling jawabanmu, kamu nanya. Iya, wis ndak jadi filsafat kalau hari ini ya. Nanti Sokrates pulang lagi itu, wis ditanya malah kamu nanya. Ya untungnya dia lahir zaman itu sehingga muncul tokoh-tokoh besar zaman itu, Plato dan kawan-kawan. Kalau dia lahir zaman ini, selesai dia, tidak sukses dakwahnya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Ini kalimatnya menarik. Tuan-tuan semua, aku adalah pelayanmu yang berterima kasih dan berbakti. Jadi setelah dia disuruh, Mbok, kamu berhenti, tidak usah berfilsafat lagi, merusak orang. Jadi ya, aku terima kasih pada kalian, aku juga berbakti, tapi aku berhutang ketaatan yang lebih besar kepada Tuhan daripada kepada kalian. Dan selama aku masih bernafas dan memiliki kemampuan, aku tidak akan pernah berhenti mempraktekkan filsafat. Jadi saranmu baik mungkin menyuruh saya berhenti filsafat, tapi aku ini oleh Tuhan diberi kemampuan berfilsafat, diberi amanat memberi manfaat dari kemampuan ini. Aku harus lebih taat pada Tuhan daripada pada kalian.
maka aku tidak akan pernah berhenti berfilsafat selama masih bernafas dan selama masih mampu. Ini kalimat yang menegaskan keteguhannya Sokrates terhadap kebenaran yang dia lakukan. Kalau untuk kebenaran ini dia sama sekali tidak mau nego. Jadi ini kekuatannya Sokrates justru di sini. Karena kalau dia mau nego misalnya, nanti orang-orang selanjutnya akan menganggap yang disampaikan Sokrates itu hanya omong kosong saja. Maka dia harus menunjukkan bahwa dia ini benar. Biar semua yang disampaikan sebelumnya tidak dianggap orang salah dan omong kosong. Buktinya bisa dinego. Maka dia teguh dengan yang dia anggap sebagai kebenaran. Nah, kita lanjutkan lagi. Setelah dia dituntut hukuman mati, dia juga mengomentari antara lain seperti ini. Aku tidak dendam. Aku dianggap salah karena tidak peduli hal-hal yang sama dengan yang dipedulikan banyak orang. Yaitu uang, jabatan politik, dan lain-lain. Jadi begitu dia divonis mati, dia bilang, enggak, saya enggak marah, saya enggak dendam. Saya tahu saya dianggap salah, dan saya tahu saya dianggap salah ini karena aku enggak seperti orang lain. Kalau yang lain fokusnya uang, jabatan, pangkat, kedudukan, saya kan tidak. Ini mirip puisinya atau seratnya Ronggo Warsito itu loh, Amenangi Jaman Edan, kalau ndak ikut edan ndak kebagian, tapi kalau ikut edan mosok aku melu edan. Nah, itu kan Ronggo Warsito kan menyebut itu zaman itu zaman edan. Tapi setiap tokoh besar menurut saya hidup di zaman edannya masing-masing. Jangan-jangan manusia ini memang ndak pernah waras. Buktinya Allah itu terus saja menurunkan nabi-nabi sejak dulu. Tapi manusianya tidak pernah beres. Dikasih nabi nyeleweng, kasih nabi nyeleweng lagi. Terus-terusan begitu. Setiap nabi ketemu umat edannya masing-masing. Sokrates juga begitu. Makanya kata dia, saya dianggap salah karena tidak seperti mainstream. Jadi yang benar itu yang viral saja, suaranya banyak orang saja. Semua mengejar uang, jabatan politik, dan lain-lain. Saya tidak ke situ, makanya saya dianggap salah. Dianggap tidak normal. Itu diantara jawabannya Sokrates. Terus dia bilang begini, karena aku yakin bahwa aku tidak melakukan ketidakadilan pada siapapun, bagaimanapun aku pasti tidak akan melakukan ketidakadilan pada diriku sendiri. Untuk mengumumkan bahwa aku pantas mendapat sesuatu yang buruk dan mengusulkan hukuman semacam itu untuk diriku sendiri. Jadi dia ini tidak terima dihukum mati, tidak membenarkan bahwa hukuman mati itu boleh diberikan atasku, tapi dia juga tidak mau nego. Dia tetap menganggap hukuman mati itu salah. Bahkan nanti ada kalimat yang katanya membuat orang tambah mantap memvonis hukuman mati yang tidak suka sama Sokrates. Dia bilang, justru saya itu harus diberi banyak hadiah. Orang-orang harus memberi saya tempat yang indah, yang luas, yang kalimat-kalimatnya ada itu. Harusnya negara ini memberi banyak pada saya. Negara banyak utang pada saya dengan yang saya lakukan selama ini. Wong aku tidak pernah digaji juga. Jadi saya merasa benar. Harusnya aku diberi imbalan, bukan dihukum mati. Nanti ada opsi gimana kalau diasingkan saja, kata Sokrates. Karena pertama dia nganggap tetap dia tidak boleh dihukum. Wong itu bukan sesuatu yang salah yang dia lakukan. Diasingkan pun dia merasa bahwa saya yakin saya diasingkan kemanapun orang tidak akan menerima, masyarakatnya tidak akan menerima. Zaman itu kan sudah merata keedanannya tadi.
Jadi orang tidak akan suka dengan aku. Terus kata Sokrates, ya lagi pula saya sudah 70 tahun usianya. Jadi nunggu apa lagi sih? Ya monggo saja kalau mau dieksekusi mati. Meskipun saya anggap salah. Tapi ya saya tidak akan nego dengan kebenaranku. Nah, di situ nanti ada kalimat yang bolak-balik kemarin kita singgung. An unexamined life is not worth living. Hidup yang tidak diuji adalah hidup yang tidak berharga. Hidupku mengalami ujian seberat ini berarti betapa berharganya hidupku. Betapa luar biasanya hidupku dengan ujian seberat ini. Nah, ini menarik kalimat ini ya. Sudah bolak-balik kita kutip. Boleh dijadikan kutipan favorit. Kalau teman-teman sedang stres, sedih, banyak masalah, anggap saja itu ujian. Dan hidup yang tidak diuji memang hidup yang tidak berharga. Kalau ada temanmu curhat, aduh masalahku banyak sekali, berarti hidupmu sangat berharga. Jadi dibandingkan yang lain yang hidupnya santai-santai saja, kamu ujianmu banyak. Berarti ya, kemungkinan kamu naik kelas sebentar lagi, nilaimu kalau lulus nilaimu tinggi. Kalau yang tidak ada ujiannya itu kan kemungkinan ya absenmu kurang lengkap atau kamu tidak ngerjain tugas yang harus dilakukan tidak kamu lakukan. Akhirnya tidak ada ujiannya, kamu tidak naik kelas. Yang ada ujiannya lolos bisa diuji, hidupmu berharga mau naik kelas. Nah, itu kalimatnya Sokrates. Jadi, yes, terserahlah. Saya yakin dengan kebenaranku. Saya menyangkal bahwa saya layak dihukum mati. Justru saya harus diberi reward. Harus diberi balasan. Tidak diberi hukuman. Yang saya lakukan ini kebaikan. Baik, sekarang kita lihat fragmen-fragmen dari apologi. Ini yang ada di pikirannya Sokrates itu ini loh. Yang disampaikan langsung yang saya bilang tadi seperti ceramah malah bukan pembelaan. Kata dia begini di salah satu pledoinya. Orang mungkin bertanya-tanya, mengapa aku secara pribadi memberikan nasihat dan menyibukkan diri dengan keprihatinan orang lain, tetapi tidak berani tampil di depan umum dan menasehati negara. Kenapa sih kok Sokrates itu sibuk mencerahkan dari orang ke orang? Kok tidak berjuang saja misalnya langsung level negara? Aku akan memberitahumu alasannya. Engkau telah mendengar aku berbicara di berbagai waktu dan di berbagai tempat tentang tanda yang datang kepadaku. Dan merupakan keilahian yang diejek oleh Miletus dalam dakwaannya. Tanda ini merupakan sejenis suara. Pertama kali mulai datang kepadaku ketika aku masih kecil. Jadi Sokrates menegaskan yang saya lakukan ini saya tidak ngarang. Jadi ada dorongan ilahiyah yang muncul dari dalam diriku. Yang dorongan ini tanda-tanda kalau bahasa di apologi itu sejak kecil juga sudah aku rasakan. Ya mungkin setelah dewasa baru beliau bergerak. Ini kalimat-kalimat yang kemudian diterjemahkan orang. Mungkin Sokrates ini sejenis orang yang punya kemampuan intuitif tinggi. Nah, dia terus bilang begini juga. Ini kalimat ini terkenal. Aku diikat pada kota ini oleh Tuhan. Saya terjemahkan Tuhan ya, kalau di naskah aslinya God. God itu di banyak naskah diterjemahkan dewa-dewa. Ya sama-sama sih, dewa sama Tuhan ya God bahasa Inggrisnya. Aku diikat pada kota ini oleh Tuhan. Seperti di atas kuda yang besar dan mulia, tapi agak lamban karena ukurannya besar dan perlu diusik oleh sejenis pengganggu.
untuk memenuhi beberapa fungsi yang saya yakini, Tuhan menempatkanku di kota ini. Aku tidak pernah berhenti membangunkanmu untuk membujuk dan mencelamu sepanjang hari dan dimanapun aku berada. Engkau tidak akan mudah menemukan orang lain sepertiku. Jadi kata Sokrates, Tuhan memang mengutusku ke sini, di sebuah kota besar yang masyarakatnya lamban, terlena, tidak mau bangkit, tidak mau bangun. Dan namanya membangunkan. Kan membangunkan itu tidak bisa dengan bisik-bisik dielus-elus. Kalau kamu dibisiki, dielus-elus tambah tidur. Membangunkan ya dipukul-pukul dikit, ditampar-tampar dikit, dicubit-cubit sedikit. Bukan dibisiki, diteriaki sampai telingamu itu. Itu pun kadang kamu kan tidak bangun. Dan itu yang dilakukan Sokrates. Kegiatannya sehari-hari itu. Makanya ya memang menggelisahkan, menyakitkan. Mungkin banyak orang tersinggung. Sama seperti kalian kalau dibangunkan itu kan dijewer, ditampar, digoyang-goyang di itu kan. Kadang kalian marah atau kalau lagi asik-asiknya tidur dibangunin itu kan mesti marah. Masyarakat juga begitu. Ketika dia terlena oleh kondisi, oleh status quo, ketika digoncang sedikit, disakiti sedikit dalam tanda petik, dia akan marah. Yang dimarahi siapa? Yang membangunkan. Padahal tadi sudah pesen loh, nanti subuh saya bangunin ya, saya ada tugas. Dibangunin beneran ngamuk-ngamuk. Nah, kan seperti itu manusia itu. Dan Sokrates rela begitu, rela dimarahi, rela dibenci. Karena dia merasa ini perintahnya Tuhan. Yang aku rasakan dalam diriku. Jadi kalau mikir, mungkin bahasa lainnya, kalau mikir aku sendiri, ngapain aku capek-capek, repot-repot begitu. Aku punya istri, punya anak, nyaman. Pensiunan perang mungkin ada tunjangan khusus dari negara. Tapi dia milih itu karena suara hatinya. Yang dia anggap ini dari Tuhan. Nah ini argumennya dia. Jadi kalau ditanya, ngapain sih kok capek-capek begitu, bikin ndak enak orang, bikin tersinggung orang, bikin repot orang. Karena ini perintahnya Tuhan dan memang ini kota ini sudah macet, mandek, lamban. Kalau ndak sedikit-sedikit disakiti, ndak bangun dia, ndak bangkit dia. Kadang-kadang disakiti saja ya masih santai-santai. Nah ini kalimatnya Sokrates. Terus, aku berkeliling dunia, mematuhi Tuhan, dan mencari serta menyelidiki kebijaksanaan siapapun. Apakah warga negara atau orang asing yang tampaknya bijak. Dan jika dia tidak bijaksana, maka dalam pembenaran aku tunjukkan kepadanya bahwa dia tidak bijaksana. Dan pekerjaanku benar-benar menelanku, sehingga aku tidak punya waktu untuk kepentingan publik apapun. Bahkan untuk kepentinganku sendiri. Aku benar-benar miskin karena pengabdianku kepada Tuhan ini. Nah ini bagian dari pledoinya dia. Dari aku itu kemana-mana tiap hari. Untuk apa? Menyelidiki kebijaksanaan apapun. Apakah orang lokal atau orang asing. Ini menarik gaya dakwahnya Sokrates ini. Jadi dia ini yang diserang apa, yang ingin dia ubah apa? Mindset, cara berpikir. Karena kuncinya orang manusia itu di situ. Maka dia menguji setiap pikiran yang dia temui. Kenapa sih orang itu tidak bangkit-bangkit? Kenapa orang itu terlena? Kenapa orang itu seperti ini atau seperti itu? Dasarnya pasti pikirannya. Definisimu tentang bahagia apa? Definisimu tentang sukses apa? Definisimu tentang hidup nyaman apa? Ini kan nanti mempengaruhi caramu hidup.
Itulah yang diserang dulu oleh Sokrates. Bagi Sokrates, banyak orang salah konsep. Keliru mendefinisikan kebaikan itu apa, kebahagiaan itu apa, kebenaran itu apa. Itu yang dia serang. Makanya isinya banyak dialog-dialog. Tapi baiknya Sokrates, orang tidak dihakimi, tidak kok, wah pikiranmu keliru, kafir kamu itu kalau begitu. Tidak begitu. Tapi dijak tanya jawab. Menurutmu kebahagiaan itu apa sih? Nanti kalau orang yang jawab, oh kalau seperti itu bahagia berarti ini juga bahagia. Kalau seperti cirimu tadi kamu bilang bahagia, berarti saya ini yang kayak gini tidak bahagia dong. Kalau ukurannya terpenuhi kebutuhan, ya orang kaya mestinya bahagia semua dan seterusnya. Ini caranya Sokrates. Sehingga alternatifnya dua, orang tercerahkan atau orang tersinggung. Kenapa orang tersinggung? Orang itu kan kalau dibuktikan bahwa dia salah, itu kan seringkali juga malah marah. Jadi, tapi Sokrates rela begitu. Bahkan dia sampai melupakan tanggung jawabnya terhadap dirinya sendiri. Dia sampai bilang, aku ini sampai miskin sekali. Tapi tidak apa-apa, menjalankan amanatnya Tuhan. Nah ini makanya dia kemudian dikenal sebagai martir yang luar biasa. Bahkan setelah beliau dieksekusi mati, segera sesudah itu semua orang Athena sadar bahwa mereka telah melakukan dosa besar. Anytus tadi tidak lama setelah itu dia dihukum, diasingkan oleh orang Athena sendiri. Meletus dihukum mati. Jadi kita sering begitu. Ketika orangnya ada, kita tidak tahu betapa berharganya dia. Mungkin kita sakiti dia, kita usir-usir dia. Tapi begitu orangnya tidak ada, kita sadar, wah kita telah melewatkan orang besar. Kemarin waktu orangnya ada, kemana saja. Begitu orangnya tidak ada, kita merasa sangat kehilangan. Nah itu terjadi juga dengan Sokrates. Baik, kita lanjutkan. Nah, wahai orang-orang Athena, aku tidak berargumen untuk kepentinganku sendiri, seperti yang mungkin engkau pikirkan. Tetapi untuk kepentinganmu, agar engkau tidak berdosa terhadap Tuhan yang mengutusku, salah itu tulisannya, yang merupakan hadiahnya untukmu. Jadi dia memperingatkan, saya ini membela diri, ndak kok aku nyari selamat. Aku ingin menyelamatkan kalian. Karena kalau kalian mengeksekusiku, maka percayalah, barokah kalau bahasa Islamnya ya, rahmat dari wilayah ini akan lenyap. Kamu kehilangan anugerah besar dari Tuhan pada kalian, yaitu aku. Sudah diingatkan oleh Sokrates. Tapi ya orang-orang sadarnya justru setelah Sokrates meninggal. Makanya nanti ada cerita Aristoteles, cucu muridnya Sokrates, muridnya Plato. Itu kan pernah juga dikejar-kejar mau dieksekusi. Nah, Aristoteles ini terus mengasingkan diri, sembunyi, biar tidak ketahuan orang Athena. Terus ada orang tanya pada Aristoteles, wahai Aristoteles, kamu kok tidak kayak kakek gurumu, gentle, gagah perkasa menghadapi eksekusi. Kata Aristoteles, aku tidak akan membiarkan orang Athena berdosa 2 kali. Jadi dulu mereka sudah berdosa dan menyesal bunuh Mbah Sokrates. Sekarang tak aku biarkan mereka melakukan dosa 2 kali. Nah itu kita sering begitu. Jadi kita sering sadar betapa hebatnya orang ini, betapa mulianya, luar biasa orang ini, justru setelah orangnya tidak ada.
Kemarin waktu beliau ada, kita maki-maki, kita kritiki, kita sisihkan, kita pinggir-pinggirkan. Baru setelah beliau tidak ada, kita sadari. Dan sejarah banyak mencatat peristiwa seperti itu. Dulu pernah kita bahas martir-martir besar dalam sejarah. Selain Sokrates ada Yesus, ada siapa? Al-Hallaj, ada banyak tokoh-tokoh yang dieksekusi di akhir hidupnya oleh masyarakatnya sendiri, yang kemudian eksekusi itu disesali. Sudah diperingatkan oleh Sokrates.